Dan sebetulnya kita bicara perubahan itu kan yang kita hadapi ada dua kelompok orang. Yang pertama orang yang memang tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah itu kita tidak usah bahas ini. Kita membahas kenapa tidak mau berubah. Apakah kondisi yang ada ini sudah ideal betul, ya, sehingga ini jadi harga mati yang tidak boleh diotak-atik sama sekali. Nah, kalau itu kajiannya lain insya Allah. Yang kedua, ada orang yang ingin berubah. Yang ingin berubah ini macam-macam. Ada yang tidak tahu caranya tadi, ada yang bahkan nggak tahu arahnya. Pokoknya jelek gantinya yang baik nggak tahu. Atau tahu yang baik tetapi dia pasrah. Nah, kitab yang saya tulis itu membahas ya seputar itulah. Tidak mau berubah tapi dibarengi dengan dalil-dalil, atau ingin berubah tapi berubahnya dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas di awal-awal di Tanah Bumbu dulu ya, bahwasanya bicara metode dakwah itu kan bicara hukum syariat sebetulnya, yakni bagaimana kita itu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidahnya itu adalah al-ghayah la tubarriru al-wasithah. Tujuan itu tidak membolehkan segenap cara. Tujuan yang baik, caranya mesti yang baik pula. Sehingga ya semua langkah aktivitas perubahan itu mesti kita lakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Kemudian yang kedua itu sering orang berpikir ndak usah berjuang lah, susah, siapa yang mau dengar. Terus dicari hadis atau ayat, dapat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, ya, alaikum anfusakum, sudahlah kalian perhatikan diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sesat itu tidak bisa memudaratkan kalian kalau kalian itu mendapatkan petunjuk. Ini jadi dalil, ya sudahlah kita diam aja sudah. Tidak akan mudarat. Kalau kita benar kan tidak apa-apa. Ini dulu pernah juga sahabat begitu ya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau katakan walaisa fil ayah ya mustadillun ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ayat ini bukanlah mendalili atau menjadi dalil atas apa? Atas meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan dalil ayat ini sudah, yang penting nafsi-nafsi. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah itu beliau naik ke mimbar memuji Allah Ta'ala, kemudian mengatakan ya bahwasanya kalian membaca ayat ini dan kami mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, innan nasa idza ra'awul munkar la yughayyirunahu aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mau melakukan perubahan, tidak berupaya mengubah, itu hampir-hampir Allah meratakan siksa kepada mereka. Ini kata kata Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemaksiatan begitu. Kalau ada orang Islam tahu di situ kemungkaran, sudah begitu nampak terang-terangan ya, kayak LGBT di ya, daerah-daerah yang sekarang terkena gempa. Dalam setahun bertambah LGBT-nya 1.000 orang. Total jadi sekitar 3.500-an. MUI ya, pemerintah ya, MUI Cianjur itu ya, memberikan edaran bahaya LGBT, diprotes. Diprotes, ya, melanggar HAM dan sebagainya lah itu.
Terus gimana? Upaya perbaikan dianggap radikal. Sekedar menyampaikan LGBT tidak boleh itu. Radikal, enggak menghormati hak asasi. Ya, kita enggak tahu itu apakah memang Allah berikan peringatan karena itu atau karena yang lain. Bisa jadi bukan karena LGBT-nya, tapi karena perilaku menghalangi orang yang memberikan peringatan tadi. Dan itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Allah masih ingatkan. Coba kalau kayak di Amerika, di mana itu, di negeri-negeri yang membolehkan nikah sejenis, Allah biarkan aja. Tidak dikasih gempa seperti itu. Yaitu sifat jaiz bagi Allah. Tarkul likulli mumkinin kafi'lihi, kan begitu. Jadi Allah, terserah Allah ya. Ada yang salah dibalas di dunia, ada yang salah dibiarkan saja oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat ini bukan berarti ayat kalau kita diem saja, asal kita sudahlah baik-baik sendiri, maka kita bebas, enggak. Kemudian dapat alasan lain. Misalnya inilah yang bagi lil mu'min, tidak pantas seorang mukmin itu ayyadhilla nafsahu, untuk menghinakan diri. Sahabat bertanya, bagaimana bisa menghinakan diri itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ya ta'arradu minal bala'i lima la yutiq. Dia memaparkan dirinya kepada bala yang atau ujian yang dia tidak sanggup memikulnya. Jadi ini memang betul sabda Rasulullah. Tapi ini bukan alasan bahwasanya dakwah itu menghinakan diri, tidak. Jadi lihat-lihat kondisinya. Ada orang misalnya preman suka mukulin orang misalnya, ya hati-hati di situ. Ada yang di Kalimantan mana itu, orang pacaran dinasehati, setelah itu dikeroyok mati itu yang nasihati itu. Nah kalau kira-kira begitu, kita punya dugaan kuat ya jangan cari cara yang lain. Maksudnya begitu hadis ini, bukan kemudian ditinggalkan pengingkarannya, enggak, tetap harus diingkari, tapi jangan memaparkan diri di dalam bencana yang enggak sanggup dipikul. Walaupun kalau ternyata ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu kemudian dia dibunuh, itu bukan kehinaan. Tapi Rasul katakan sayyidus syuhada, penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian warajulun qama ila imamin jair, seorang yang dia berdiri di depan penguasa yang sewenang-wenang. Fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Dia suruh yang ma'ruf, dia cegah dari yang mungkar, kemudian dia dibunuh. Itu kemuliaan, bukan kehinaan.